di mana kedua tersangka melakukan mengancam, yang satu mengarahkan ke perut. Untuk nemburi deh. Posisinya ini kan sarungnya, itu kan barangnya, itu menodongkan ke perut saudara, seperti ini. Halo teman-teman semua, hari ini aku kembali lagi. Hari ini rilis kasus begal seperti itu. Jadi ada dua cewek, sepasang kekasih ya, muda-mudi, kendaraannya dirampas oleh dua orang pakai golok. Nah, seperti apa nanti kita tanyakan ke Mojo 7A. Sam, piye lek ana begal-begal ngono piye rasane piye? Mending depno nang aku tak pedat sijine iku ya lha. Ngono ya, kecengkelen ya. Iya ta. Gawe iki napa rumus iki lho apa? Pasal gregeten. Pasal gregeten. Oh, gak cukup di penjara tok ya. Gak usah nggih pasal gregeten ketok manuke ya to. Oh iya, soalnya ngawur soalnya. Nah, ngawur lur. Wis didelok ae lah yang kok ya. Didelok tok. Salam presisi. Tuh guys, pelakunya guys, dingklang. Gadis Panturo, jangan cici-cici guys. Guys. Oh, sebab. Sih. Untuk nemburi deh. Kawasan dan sidan kawasan dan. Isa pasti. B-nya ya. Tak ada ya. Ya. Mana gini ya? Iya, siap. Ya, kiri dulu. Biar kelihatan. Depan lagi. Siap. Cukup. Cukup teman-teman. Cukup. Ya. Baru satu orang yang kita amankan. Kemudian tim melakukan pengembangan dan menangkap di rumah ya tersangka inisial Siono, atas nama Siono, di rumahnya juga di Ngoro, dan ditemukan barang bukti handphone korban yang ada di tangan tersangka Siono. Nah, dari penangkapan dua tersangka ini, tim melakukan pengembangan, yaitu mencari alat bukti dari keterangan para tersangka, dan akhirnya alhamdulillah barang bukti dua parang ini ditemukan di semak-semak yang sudah dibuang jalur lintas Ngoro, yang mana sudah kita temukan. Demikian. Pak, itu dilakukan tindakan tegas terukur itu apa, Pak? Ya, dalam proses pencarian barang bukti ya dari parang yang mana kita sudah lihat di sini ya, pada saat tersangka menunjukkan dan akhirnya anggota melakukan penyisiran, ya tersangka ingin melarikan diri dan ingin melukai petugas dengan meraih parang tersebut. Akhirnya petugas atau dari tim yang melakukan proses penangkapan melaksanakan kegiatan tegas terukur untuk melumpuhkan para pelaku. Demikian. Residivis Sudah berapa kali beraksi tersangka? Sampai sekarang dari keterangan baru satu kali, namun ini masih melakukan kita kembangkan apakah ada kesamaan modus operandi seperti ini, yang mana dari beberapa laporan polisi juga ada yang sifatnya mengancam dari para korban. Ini masih kami dalami dan kami akan koordinasikan dengan Polres wilayah lingkar Mojokerto. Manakala ada tindak pidana yang menyerupai ini, mungkin bisa kita koordinasikan kemungkinan apakah ada kesamaan dari bentuk tubuh atau mungkin ciri-ciri, sehingga kita bisa mengambil keputusan apakah ini tersangka memang sudah menjadi residivis kasus seperti ini. Pak, itu memang niat melakukan kejahatan seperti ya, itu, Pak? Untuk keterangan dari tersangka, mereka memang sudah menghampiri korban dengan niat
dengan mengancam menggunakan senjata tajam seperti parang ini, di mana kedua tersangka melakukan mengancam, yang satu mengarahkan ke perut dengan parang yang sudah terhunus terbuka, dan yang satu mengalungkan ke leher korban. Salah satu korban adalah perempuan yang berinisial R, di mana dengan rasa ketakutan akhirnya menyerahkan handphone dan juga dompet dari korban. Nah, dengan kegiatan ini kami tetap berkomitmen, ya Polres Mojokerto berkomitmen dalam situasi PPKM level 4 ini, kami tetap akan memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan juga untuk melakukan tindakan pengungkapan apabila terjadi suatu tindak pidana di wilayah hukum Polres Mojokerto. Demikian. Oke. Mungkin bisa ditanya dari Kamu yang menodongkan ke perutnya ya? Siapa? besar lihat. Oh, Samsul menodongkan ke perut dari korban. Ya, maksud dan tujuannya untuk apa? Memang sengaja untuk mengambil itu ya? Iya. Mengambil motor. Untuk apa? Untuk apa? Berkas saya. Apa? Mana ini? Mik. Coba jelaskan dulu, apa sih maksud dan tujuan Anda? Keluarga saya, Pak. Kenapa? Untuk keluarga saya. Mencukupi Keluarga saya. Keluarga. Karena saya kakak salah. Tapi Anda tahu kan bahwa ini masalah? Ini salah. Iya, Pak. Ya kan, ini kan mengancam nyawa masyarakat. Ya kan, dengan Anda menodongkan parang ini kepada korban, ini kan sudah menandakan bahwa memang Anda sudah mengancam korban, Iya. mengancam nyawa, mengancam harta benda, ya, dan ini sangat membuat malu warga Kecamatan Ngoro apa yang Anda sudah lakukan. Ya, kira-kira Anda sadar nggak ini salah? Iya, Pak. Saya sadar, Pak. Saya salah, Pak. Sadar ya? Mas, itu kalau korbannya melawan apa yang sampean lakukan? Nggak segan membacok atau gimana? Saya jatuhin aja, bukan membunuh, tapi menyatukan aja. Nah, ini kalau ini senjata siapa ini? Itu punya saya, Pak. Dua-duanya punya kamu. Ya, ini punyanya sampean. Ya, ini punya siapa? Kamu kan? Saya. Oh, dua-duanya punya kamu. Ini kenapa kamu buang? Bukan jejak, Pak. Menghilangkan jejak. Iya. Kalau gitu Anda sudah sering melakukan dengan membuang dan juga menghilangkan jejak. Enggak, Pak. Semuanya setelah ini ada, Pak. Ini baru sekali. Iya, Pak. Yang benar. Sumpah. Sumpah. Nah, ini teman kamu kenapa ikut-ikutan? Saya ngajak, Pak. Kamu yang ngajak. Kalau gitu otak pelakunya kamu lah ya. Iya, Pak. Kamu yang merencanakan, Iya, Pak. kamu yang menyiapkan parangnya, Iya, Pak. kemudian kamu yang mengatur skenario keluar mengarah ke Sidoarjo. Iya, Pak. Padahal Anda memang inisial dan juga berdomisili di Ngoro. Iya, Pak. Ya, mungkin itu ya. Cukup ya. Korban, Pak. Korban. Kenapa? Korban. Nongkrong. Ini nggak masalah semua ini. Cek ya. Ini namanya Mas siapa? Mas Dwi, ini barisnya ya. Kejadian tersebut memang kira-kira bagaimana terjadinya pada saat di TKP, di tempat kejadian perkara, setelah Masnya dan Mbaknya ditodongkan dengan parang tersebut, apa yang terpikirkan di otak saudara? Terus apa itu menyerahkan dompet, HP, terus kunci motor. Si tersangka ngomong apa pada saat minta ataupun juga mengancam saudara? Minta apa itu langsung nodong, terus minta HP, terus minta dompet. Ya serahkan KTP-mu, dompet, kunci sama HP. Kalau enggak saya tusuk. Nah, parang itu ditodongkan di perut. Iya, Di perut saudara itu Iya. dengan terbuka. iya. Sudah posisi terbuka. Kan itu ada sarung parangnya, ya kan? Coba sarungnya aja. Nah, dengan posisinya ini kan sarungnya, Iya, itu kan parangnya, iya, itu menodongkan ke perut saudara, iya, ini. seperti ini. Iya. Pikiran Anda bagaimana? Apakah mungkin ini sudah ajal atau bagaimana kalau memang bermasalah? Ya saya pasrah gitu aja Pak. Saya serahkan HP, dompet, terus kunci motor saya. Gitu, serahkan Iya. ya. Nah, kemudian Mbak Risma, waktu itu dikalungkan di mana? Di leher. Seperti apa? Pegang.
Nah ini misalnya parang, disarungkan bagaimana? Ya, gini. Langsung disarung di leher begini, Agak jauh. agak jauh tapi Iya. di leher seperti ini. Iya. Dengan mengancam seperti apa? Kamu mau mati gitu. Ya, ya udah. Jadi kan ini sudah kami tangkap pelakunya. Ini yang mungkin pada saat kejadian masih mengenal mukanya. Pakai apa? Pakai tutup kepala? Pakai kudung? Pakai Masker ya? pakai apa ya namanya itu? Sebo. Pakai sebo. Iya. Ya pakai sebo keduanya. Tidak kenal siapapun mereka. Tidak. Padahal mbaknya ini orang Ngoro kan? Saya orang Madiun cuma ngekos di Oh, Indo. kerja di Ngoro, di wilayah Ngoro. Iya. Ya nih mbak, masnya ini motor sudah kembali. Ya, kemudian juga handphone sudah kembali. Ya, kami akan laksanakan proses hukum secara profesional, secara prosedural. Ya, doakan Polri semoga semakin bisa memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya, kedepannya nanti ya kalau sudah malam ya tidak usah juga mampir ke daerah-daerah ataupun tempat yang rawan kejahatan, ya bisa langsung pulang. Ini sebagai pembelajaran buat Mas Dwi dan juga Mbak Rismanya. Ya mungkin itu ya teman-teman, yang mungkin ada penyampaian dari korban langsung. Silakan sampaikan. Yang ingin diungkapkan ke pelaku, Mas. Dan Ya mungkin lebih hati-hati. Terus kalau malam ya kalau tidak ada kepentingan jangan keluar. Tuh. kapok nggak, Mas? Ya, dari kejadian saya menghimbau pada masyarakat untuk setelah malam hari keluar, setelah urusan sudah selesai, segera pulang ke rumah. Ya udah itu. Yang yang pengen disampaikan ke pelaku apa? Unek-unek yang pengen disampaikan ke pelaku. Marah-marah juga nggak apa-apa. Mintanya ke pelaku kenapa? Saya minta untuk pelaku dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mas Dwi-nya gimana? Ya sama. Unek ke pelaku, ngomong ke pelaku ya. Ya sama. Satu masnya tuh. Ya apa itu? Kalau nggak ada kerjaan ya cari kerja yang halal gitu. Jangan mencuri gitu, nanti kan malah ketangkep, keluarganya malah susah. oh, Saya pikir ya, cukup ya. ini Ya, pacaran atau gimana ini? ya kendaraan nanti silakan nanti kita akan pinjam pakaikan ya. Sementara proses hukum berjalan dan juga nanti tersangka juga akan kita sesuaikan dengan aturan proses hukum dengan ancaman hukuman yang sudah jelas nanti yang ada di KUHP. Ya terima kasih ya. Ya makasih. Ya, monggo. Geser lagi sih. Kursi roda mana? Satu kursi roda, satu dipopong nggak apa-apa. Kursi rodanya mana? Diambil ya. Minggir. Ayo rek. Ayo rek. Iki ya menungso rek, masih lelek ngene menungso iki. Ayo rek. Sing mburi ndorong. Kondor sih mburi mas. Ayo Pak. Ayo rek. Mundur rek. Iya mundur. Mas, sampean itu dulu kerjanya apa, Mas? Supir Nyopir apa dulu? truk Nyopir truk. Terus kenapa kok nggak kerja sekarang apa? Nganggur. susah ya mas, Oh, Masnya sudah keluarga? udah Punya anak berapa? satu mas. Cuma satu ya. Selama ini kalau makan terus kebutuhan keluarga apa? Dari mana? Dari utang dulu mas, Utang. Sampai berapa utangnya? sampai sekarang sampai 7 jutaan mas. 7 juta. Akhirnya nekat melakukan hal seperti ini. Berarti pertama kali ini Mas ya? Supir Supir ya? Ya sudah.
Mas, tadi senjata itu bikin sendiri atau beli? Kalau yang punya saya bikin sendiri. Bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Punya alat-alat buat bikin ya berarti Mas ya? Itu cuma hanya main gerenda aja. Oh, main gerenda. Itu dari pikiran saya saja membuat kayak gitu. Otodidak lah Mas ya? Amat mas. Nah dilungguin karena. Itulah teman-teman, jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah kalau nggak penting-penting amat ya nggak usah keluar rumah malam-malam. Jadi ini tadi sepasang kekasih ini cari minum terus ngerokok di pinggir jalan di kawasan industri sepi. Jadi ini mengundang premanisme, mengundang kejahatan. Jadi ya kalau bisa, kalau nggak ngapa-ngapain ya mending di rumah atau di tempat yang aman lah, seperti itu. Nah, kejahatan itu bukan karena ada niatan guys, tapi pelaku juga memanfaatkan kelengahan dari para korbannya. Terima kasih, tetap semangat.